يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, mari kita lanjutkan pembacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Sekarang sampai ayat 19 dan 20 ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke 19 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au kasyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza atlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absharihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita baca artinya secara lengkap dulu, baru lafziahnya ayat yang ke-19. Ayo baca. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Lafziahnya au atau kasyibin seperti hujan lebat mina dari as-samai langit-langit fihi di dalamnya dhulumatun gelap gulita wara'du dan guruh wabarkun dan kilat yaj'aluna mereka itu menyumbat asabi'ahum jari-jari mereka fi di dalam adzanihim telinga mereka
min dari aswaiki petir, hadara takut, al mauti mati. Wallahu dan Allah muhitun, Allah itu meliputi, bil kafirina terhadap orang-orang kafir. Sekarang ayat yang ke-20 membaca artinya. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lafziyahnya. Yakadu hampir-hampir, albarku kilat, yakhtofu menyambar, absarahum penglihatan mereka, kullama setiap adha'a bersinar, lahum kepada mereka, masyau mereka berjalan, fihi di dalamnya. Wa idza dan apabila atlama menjadi gelap, alaihim atas mereka, qamu mereka berhenti. Walau dan bila sya'a menghendaki, Allahu Allah la dahaba niscaya Ia akan melenyapkan atau menghapus ya, bisam'ihim dengan pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas kuli tiap-tiap syai'in sesuatu, qadir maha kuasa. Yaitu ayat 19 sampai 20 masih berkenaan tentang orang-orang munafik ya. Sifat-sifatnya orang munafik. Sekarang kita lihat kandungannya ayat atau maksud dari ayatnya, yaitu ayat yang ke-19 sama 20 ya. Ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-17 dan 18 ya. Sekarang kandungan ayat yang ke-19 dan 20 ya. 1. Orang-orang munafik itu diumpamakan seperti orang yang berada di bawah hujan lebat yang gelap gulita, dan padanya itu banyak guruh serta kilat. Ya, jadi ini Allah menggambarkan kepada kita yaitu sifatnya orang-orang munafik ya, itu diibaratkan oleh Allah yaitu orang yang berada di bawah hujan yang lebat ya, udane deras, terus dalam keadaan peteng dedet ya, dan padanya itu banyak guruh sama kilat, jeneng itu, suara gluduk sama petir yang kilat yang menyinar itu, jadi seladar ya. Jadi digambarkan oleh Allah orang-orang munafik itu seperti itu, dalam keadaan mereka itu di bawah hujan yang lebat, dalam keadaan peteng dedet, dan banyak sekali petir sama gluduk ya, bahasa Jawanya gluduk sama petir ya. Dan yang kedua, mereka menaruhkan jari-jari di lubang-lubang telinga mereka karena takut kematian akan saya ulangi, mereka menaruhkan jari-jari di lubang-lubang telinga mereka karena takut kematian akibat mendengar suara petir yang amat keras. Jadi diibaratkan oleh Allah itu orang munafik itu sifatnya seperti itu. Aslinya mereka itu penakut. Wedi wedi mati hanya gara-gara ada petir sama geluduk tadi. Mulanya kupingnya disumpet.
Jadi Allah menggambarkan membuat permisalan ya orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya apa? Takut mereka dengan suara yang keras, suara petir yang keras, ya. Itu mereka itu ketakutan. Ya. Terus yang ketiga, kandungannya Allah itu menguasai keadaan orang-orang kafir, yaitu orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan apa? Dia itu apa? Termasuk golongannya orang-orang kafir. Makanya kita harus berhati-hati, harus minta perlindungan kepada Allah dari sifat munafik. Karena orang munafik itu apa? Sifatnya pada dirinya itu kelihatannya dia itu seorang muslim, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya mungkin bahkan juga haji. Tapi apa? Hatinya itu sebenarnya apa? Mereka membenci al-Islam, membenci Al-Quran, membenci sunnah-sunnahnya Nabi. Mulanya di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka itu kalau diajak untuk sholat dia males. Ya, diajak untuk dia berjihad, mereka malah menggembosi para sahabat-sahabat yang ingin berperang. Jadi itu sifatnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu keadaannya seperti orang-orang yang kafir sebenarnya. Dan yang keempat, hampir-hampir penglihatan mereka itu buta, disambar oleh kilat. Ya. Jadi seolah-olah dengan sambaran itu mereka itu bisa buta. Nah, ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Makanya berhati-hatilah kita di dalam kehidupan sehari-hari ini. Sifat-sifat kemunafikan yang ada, yang diterangkan oleh Rasulullah SAW maupun yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini harus kita hindari. Ya, jangan menjadi seorang munafik. Ini berlindunglah kepada Allah dari sifat-sifatnya orang munafik. Yang kelima, tiap-tiap kali kilat itu menerangi, orang-orang munafik itu berjalan. Dan ketika tidak ada penerangan, orang-orang munafik itu berhenti. Ya, jadi orang-orang munafik itu digambarkan oleh Allah nek cahaya dia melaku, nek ora nek cahaya dia apa? Berhenti. Itu keadaannya orang-orang munafik. Dan yang keenam, jika Allah kehendaki, niscaya Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi kalau Allah menghendaki, penglihatan mereka, pendengaran mereka itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, kandungan yang ketujuh, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap syai'in sesuatu qadir. Allah itu berkuasa. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa? Bersandarlah kalian itu kepada Allah. Ya. Jadi semuanya itu kalau kita serahkan kepada Allah, ya, nanti kita akan menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Jangan menentang apa? Perintah-perintahnya Allah. Karena Allah itu berkuasa, menguasai segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini, jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang yang B. Pengertian yang dapat diambil darinya atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Karena sing buka anu nih ya.
Pelajaran yang pertama yaitu orang-orang munafik itu memilih-milih dan memilah-milah ajaran al-Islam. Ada yang dia maui dan ada yang dibuang. Jadi ini sifatnya orang-orang munafik. Makanya kadang-kadang kita itu loh, kalau memperhatikan pada diri kita, kadang-kadang sifat seperti itu masih ada, ya. Jadi memilah dan memilih ajaran al-Islam. Oh sing ki menak tak lakoni. Ini ketoke nek aku nglakoni iso, wis tak lakonane. Tapi apa? Ada yang kalau yang dia tidak mau, wah itu ra menak ketoke. Wis terasa tak lakoni ya. Jadi pelajaran yang pertama, orang-orang munafik itu memilih-milih dan memilah-milah ajaran Islam. Ada yang dia maui, ada yang mereka wah enak iki tak lakonane, dan ada yang dibuang ajaran Islam itu. Ya lihat pada diri kita. Kadang-kadang awake dhewe nek kon salat ngono wajane perintahnya Allah, salat tepat pada waktunya, salat berjamaah. Kadang-kadang kita nek wayahe pas enak wis dilakoni. Tapi kadang-kadang males. Lah di situ loh sifat-sifatnya orang munafik itu harus kita hilangkan. Apalagi sholat berjamaah. Orang-orang munafik itu di waktu sholat jamaah subuh sama asar dalam hadisnya, atau dalam hadis yang lainnya subuh sama isya. Ya, mereka itu malas untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat, untuk menegakkan sholat itu malas dia. Makanya memilah dan memilih. Contohnya dalam hadis yang sering Abi sampaikan, ya, diajak perang. Nah, orang munafik merasa bahwa wah berat iki perang. Ya ramai enak iki. Ya, maka mereka gembosi kepada orang-orang muslim yang lainnya agar tidak ikut berperang. Jadi ini sifatnya orang-orang munafik. Saya tahu enak pada dirinya, apalagi menguntungkan tentang keduniaannya, mereka bersemangat. Tapi kalau memberatkan dirinya, mereka itu meninggalkannya. Ya. Jadi ini. Jadi sifatnya orang-orang munafik itu apa? Mereka itu mengambil ajaran al-Islam ini sebagian dan sebagiannya dibuang, tidak mau mengamalkannya. Terus pelajaran yang kedua, sebagian ajaran Islam ada yang sangat ditakuti oleh orang-orang munafik, sehingga untuk mendengar pun rasanya mereka sudah tidak sanggup. Jadi ini. Jadi orang-orang munafik itu nek diajarkan ajaran al-Islam, itu ada yang ditakuti. Makanya kadang-kadang orang munafik nek pengajian, terus pengajian itu isiannya menyinggung dirinya tentang kemunafikannya. Wah, mereka itu bingung karepe dhewe. Pengennya wes lari dari ngrungokne kajian-kajian sing ngono kuwi. Kajiannya menurut mereka panas, menurut mereka itu ora belum waktunya. Ya, ajaran Islam itu ojo diterapne kabeh. Ya, mereka ketakutan. Jadi ini orang-orang munafik itu sangat takut kepada sebagian ajaran Islam, ya, sehingga untuk mendengarkan pun mereka enggan, wis kaya kok gak sanggup, wis wegah. Mulane sampean ngati-ngati dijak ngaji malah wegah. Sing ngaji maca Al-Qur'an ngaji ngene iki ngantuk. Kan kaya ngene iki. Wis dingenekne ping bolak-balik ya. Jadi ini, oleh kalau kita itu diajak untuk belajar Al-Qur'an, belajar hadis, itu kudunya kita itu bersemangat. Aja wae diajak ngaji Al-Qur'an malah males, malah wegah, tapi nek ngajine gojekan, guyonan,
dagelan itu malah gelem, malah seneng. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu terhadap ajaran mereka, ya, terhadap ajaran yang mereka anggap cocok atau menguntungkan orang-orang munafik itu, mereka menjalankannya dengan senang hati. Sedang bagian ajaran yang tidak mereka sukai, mereka tolak dan mereka buangkan sebisa-bisanya. Ya, ini. Jadi sifatnya orang-orang munafik ini. Ya, jadi kalau ajaran Islam itu sing cocok, menguntungkan orang-orang munafik, maka mereka menjalankan dengan hati yang senang. Contohnya, wah iki kurban melok, ya, seneng ya. Dengan ajaran Islam itu, wah iki menguntungkan kita, menguntungkan orang-orang munafik, maka mereka menjalaninya dengan senang hati. Sedangkan bagian ajaran yang tidak mereka sukai, mereka menolak. Contohnya apa? Itu di saat Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya untuk berperang itu, orang-orang munafik itu apa? Mereka habis-habisan pokoknya rapah melok. Dalam perjalanan itu apa? Gembosi kanca-kancane. Sampai akhirnya dalam hadisnya itu berapa orang itu mengikuti apa? Orang-orang munafik, tidak ikut berperang. Ya, mana apa? Mereka menolak ajaran al-Islam. Enak kaya saiki kadang-kadang enak pengajian sing menyampaikan tentang masalah akidah, masalah keyakinan, atau menyampaikan masalah syariat, hukum-hukum had, ya, itu apa? Mereka enggak mau. Ojo no, Islam enggak usah diterapkan, syariat sing ini rasa ditegakkan. Ya, itu sifatnya orang-orang munafik. Oleh karena itu mari kita jauhi, ya, dari sifat-sifat ini. Jadi semua ajaran Islam apabila itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka terimalah. Meskipun kita mungkin belum mampu untuk mengamalkannya. Kalau kita itu belum mampu untuk mengamalkannya, jangan menolaknya, tapi berdoalah, memohonlah kepada Allah, ya Allah, berilah kemampuan kami untuk mengamalkan ayat ini atau hadis ini, ya. Jangan seperti orang munafik. Nah, orang munafik wis menolak, pokoknya sing ora cocok karo atine ditolak. Ya. Nah, sekarang yang C, ayat dan riwayat yang berkaitan. Jadi ada ayat-ayat yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-19 dan 20. Ya. Ini. Yang pertama, perbandingan orang-orang munafik dengan orang-orang musyrik. Mari kita lihat surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-40. Ayo teman baca. Ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kadzulumatin fi bahril lujiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Artinya Maria. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tumpang tindih apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.
Ya, di situ di dalam ayat itu yaitu pada kalimat au kadzulumatin fi bahri lujji. Ya. Itu artinya tadi apa? Atau seperti kegelapan fil bahri di dalam laut yang lujji. Lujji apa? Yang dalam. Ya. Jadi ini. Jadi orang-orang munafik itu sama dengan orang-orang musyrik. Perbandingan orang munafik dengan orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Terus yang kedua sekarang, kalau tadi perbandingan orang munafik dengan orang musyrik, ya sekarang yang kedua, tidak boleh menerima sebagian ajaran Islam dan menolak sebagian yang lainnya. Ya, jadi mereka orang-orang munafik itu tidak boleh menerima sebagian ajaran Islam dan menolak sebagian yang lainnya. Yaitu surat An-Nisa, surat yang ke-4, ayat yang ke-85. Ini keliru itu ayatnya. Bukan surat An-Nisa. Oh ini summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwani wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa haramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum ila khisyun fil hayatid dunya wal yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adabi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Surat apa itu? Sukunke disukunkan, orang disukunkan terus dikai bi. Sing ndi? Sadil adabi, Azabi. Itu surat apa itu? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 85. Coba saya baca artinya. Ini berarti keliru. Ini di sini. Kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ya, jadi itu pada kalimat afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya. Maka apakah mereka itu beriman kepada sebagian Alkitab wa takfuruna bi ba'd, dan mereka itu kufur, ingkar kepada sebagian yang lainnya. Jadi ini. Jadi mereka itu apa? Beriman kepada sebagian kitab. Dari Alkitab itu sebagian diimani, tetapi sebagian yang lain, sebagian kitab yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang lainnya, mereka ingkari, mereka kufuri. Jadi ini sifatnya orang-orang munafik, ya. Jadi tidak, padahal kita diperintahkan oleh Allah bahwa untuk berpegang pada al-Islam, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah itu semuanya, ya. Berpegang pada Al-Quran itu secara kafah, secara seluruhnya. Karena ajaran dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu harus kita terima. Jangan sampai kita beriman sebagian dan mengkufuri sebagian yang lainnya.
Terus surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Teman baca. Innalladzina yakfuruna billahi wa rasulih itu. Surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Satu lagi, ulah Ulaika humul kafirun. Kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, antara iman atau kafir. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Ya. Jadi ini. Jadi orang-orang yang munafik itu diibaratkan sama dengan siapa? Orang-orang kafir. Jadi innalladzina yakfuruna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, yuriduna, mereka itu berkeinginan atau menghendaki ayyufarriquna bainallahi wa rasulih. Bahasanya mereka itu apa? Fariku. Mereka hendak membeda-bedakan. Ya, mereka hendak membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Dan mereka itu mengatakan kami itu beriman kepada sebagiannya dan kami itu kufur kepada sebagian yang lainnya. Jadi ini diibaratkan oleh Allah orang-orang munafik sama dengan orang-orang kafir. Ya, mereka itu beriman kepada sebagian kitab, ya, atau kitab Al-Quran maupun dalam sunnahnya Nabi, dan mereka itu mengingkari atau kufur kepada sebagian yang lainnya. Maksudnya apa? Pengen golek jalan tengah-tengah di antara itu, antara iman sama kafir. Maka Allah menerangkan pada ayat ini, ulaika, mereka itulah humul kafirun. Mereka itu orang-orang yang kafir yang hakon, yang sebenarnya. Jadi wong kafir yang sebenarnya itu apa? Mereka itu mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Nah, itu dikatakan oleh Allah di sini malah apa? Mereka itulah orang yang kafir yang sebenarnya. Itu kan sifatnya orang munafik tadi. Ya, mereka mengambil ajaran Alkitab sebagian dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Maka di sini dijelaskan orang-orang munafik itu seperti orang-orang kafir. Kelihatannya dia seorang muslim, seorang seorang yang taat pada Allah dan Rasulnya, tapi sebenarnya mereka itu orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Jadi Allah mengatakan pada ayat ini bahwa ulaika humul kafirun, mereka itu mereka al kafirun, orang-orang yang kafir hakon, yang sebenarnya. Ya, maka nanti di hadapan Allah mereka akan mendapatkan azabam muhina. Ya, azab siksaan yang menghinakan. Sekarang yang terakhir, yang di peringatan praktis kaitan dengan ayat. Jadi ada peringatan-peringatan dari ayat yang ke-19 dan 20 tadi. Peringatannya, 1.
hendaknya ajaran al-Islam itu diterima sepenuhnya. Jangan memilih-milih untuk kemudian tidak mengamalkan sebagian dari ajaran al-Islam itu. Ini. Jadi ini pelajaran peringatan bagi kita, ya. Hendaklah kita semuanya, ya, hendaknya ajaran al-Islam itu diterima sepenuhnya, meskipun kita belum mampu untuk mengamalkannya. Pokoknya diterima semuanya. Setelah itu berusaha untuk diamalkan. Mastata'tum, semampunya, bukan semaunya. Perintah Allah sholat 5 waktu, tegakkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, ya dengan berjamaah, berusaha untuk sholat berjamaah, ya. Jangan memilah dan memilih, ya. Ajaran Al-Quran begini, hadisnya begini, sing iki cocok tak nggo, sing ora cocok tak tinggal nih. Jangan. Itu perbuatannya orang-orang munafik, sifatnya orang-orang munafik. Jadi ini peringatan bagi kita, ya. Jadi ajaran al-Islam ini semuanya, atau syariat al-Islam ini semuanya harus kita terima sepenuhnya. Ya, jangan sampai dipilah dan dipilih sehingga akhirnya tidak mengamalkan ajaran Islam, atau mengamalkan sebagian ajaran Islam, sebagiannya tidak diamalkannya. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan yang kedua, peringatan yang kedua, kita hendaknya berlindung kepada Allah agar tidak terkena penyakit nifak atau kemunafikan. Jadi ini harus diminta, ya. Kadang-kadang kita itu tidak sadar, kadang-kadang kita itu punya sifat-sifatnya kemunafikan. Makanya di dalam hadis yang kemarin kita bacakan, yaitu orang yang bisa sholat 40 hari 40 malam, ya, dia berjamaah dengan imam dan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia mendapatkan 2 kebebasan, ya, kebebasan dari neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Nah ini mulane hamil usaha, kita semuanya berusaha. Sholat wajib, sholat 5 waktu itu berjamaah, ya, tidak ketinggalan sholat berjamaah, ya. Biar kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat nifak, dari sifat kemunafikan. Ya, kita mohon pada Allah, ya Allah, jauhkanlah diri kami semua dari keluarga kami dari sifat atau penyakit nifak, ya. Mungkin itu aja yang kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Ini insya Allah yang terakhir, yaitu dari ciri-cirinya atau sifat-sifat munafik, ya. Nanti ayat yang ke-21 sudah pembahasan yang lainnya. Mungkin itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا